politik adalah bagaimana kita berperan. Dan politik ini kan bekerja. Ya, bekerja dari adalah subjeknya, predikatnya dari kita yang mengerjakan. Politik berbuat untuk kebenaran. Berbuat untuk kebenaran. Selamat datang di podcast media digital Kepulauan Riau, MD Kepri. Jangan lupa untuk di subscribe, ditonton, dan juga tentunya di like. Tentunya dukungan dari teman-teman semuanya akan membuat kita semakin bisa untuk terus memberikan dan menghadirkan tamu-tamu yang berkompeten, kemudian tamu-tamu berinspirasi untuk Anda semuanya, tentu di podcast media digital Kepulauan Riau. Saat ini saya bersama dengan seorang legislator tentunya yang saat ini berada ataupun bertugas di DPRD Kepulauan Riau. Bener Bang ya? Ya. Selamat datang di podcast MD Kepri, Media Digital Kepulauan Riau. Ada Bang Yanyang Haris Pratamura, SE MSI, betul ya? Iya. Selamat datang Bang. Selamat datang. Ini sebenarnya kita shootnya sore ya? Betul. Baru pulang tadi, apa kegiatan terakhir Bang? Barusan habis paripurna di Tanjung Pinang di Lompa. Pulang sekitar jam 2:30 langsung ke Batam, langsung ke sini langsung. Ini memang jadi keseharian ya, perairan apa ini bolak-balik laut ya. Sudah tugasnya. Sudah tugas. Sudah tugasnya. Tapi semuanya masih lancar Bang ya? Alhamdulillah. Tengah tahun berarti akan ada perubahan mungkin untuk APBD-nya atau gimana? Di APBD ini terkait dengan pembahasan ada di Bangga. Kita mungkin ada harmonisasi atau refocusing, tetapi besarannya kita belum tahu karena kita belum dibahas. Oh, belum dibahas ya. Dibahas. Tapi sepertinya akan ada banyak perubahan karena kita sepertinya kan dari fase COVID udah mulai baik ini. Betul. Tapi anggaran masih harus dikira. Kalau kita lihat ya mesti ada defisit, ya, defisit daripada anggaran tersebut. Makanya bisa mempengaruhi daripada APBD tersebut. Masih ya. Masih mempengaruhi. Oke, ada perubahan prioritas mungkin secara keseluruhan kebijakan anggaran kita? Kebijakan itu belum dibahas. Belum dibahas. Dari Renja, dari Musrembang atau dari yang lain. Nanti setelah pembahasan baru ketahuan. Oke, mana-mana yang kan? Mana prioritas, mana ditahan mana dulu prioritas, ya? mana yang tidak. Mana ditahan dulu. Oke, Bang, Abang berarti terhitung udah berapa lama nih mewakili rakyat atau konstituen Abang menjadi anggota dewan? Sekarang udah jalan mau ke 8 tahun ya. Berarti... Pertama di DPRD Kota Batam, saya menjabat Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Hukum ya? Terus yang kedua Ketua Komisi 3 Infrastruktur sama dengan sekarang di DPRD Provinsi Kepri. DPRD Provinsi Kepri. Nah, Abang ini kan 2 periode berjalan. Iya. Meski yang terakhir ini kan agak ini ya. Iya. Perjuangan luar biasa juga ya. Mempertahankan hak itu Bang ya. Bang, selama perjalanan itu 8 tahun, 2 periode, insya Allah nanti akan sampai ke ujung juga ini. Apa sih yang masih menjadi struggle seorang Yanyang Haris Pratamura sebagai anggota dewan, yang menjadi bahwa tantangan terbesar menjadi anggota dewan itu yang sampai saat ini masih dirasakan? Udah 8 tahun tadi. Iya, betul. Apa tuh Bang? Ini perjuangan sebenarnya kalau jadi anggota dewan itu kita semuanya udah diserahkan bagaimana kita untuk dekat dengan masyarakat konstituen. Nah di situ adalah perjuangan apa yang menjadi aspirasi, ya baik itu ekonomi, sosial, budaya, itu yang harus kita kembangkan, yang harus kita perjuangkan sebagai anggota dewan. Nah itu tugasnya kita mewakili daripada masyarakat. Masyarakat di sini bukan masyarakat sebagai masyarakat aja, ada pengusaha. Seluruhnya ya. Seluruh ini ya. Seluruh. Yang bagi Abang yang masih terasa tantangan terbesar di bagian mananya Bang? Saya menginginkan pemerataan ya, kalau di provinsi Kepri pemerintahan, kalau Kota Batam terkait dengan infrastruktur ya, pemerataan, karena kita menginginkan bahwa Kepri 1 ini jadi bisa terhubung, karena saya di Komisi 3 terkait dengan bagaimana komunikasi, transportasi darat, laut, udara bisa terintegrasi.
Itu di yang Kota menjadi, Batam juga saya konsentrasi bagaimana infrastruktur. Alhamdulillah saya dengan Pak Rudi Wali Kota bisa bersinergi. Anggaran dari DPD Kota Batam yang melaksanakan eksekusinya adalah pemerintah dalam hal ini Wali Kota. Dan provinsi juga sama. Daripada visi misi gubernur dengan visi misi daripada tugas dan pokok daripada DPRD itu fokusnya adalah satu budgeting, yang kedua monitoring, yang ketiga legislasi. Nah, budgeting dan monitoring itulah yang bisa mengawasi, yang mengontrol daripada tupoksi anggota. Dari tiga ini Bang, tiga ini ada budgeting, ada monitoring, ada legislasi. Betul. Yang sering paling berat menurut Abang yang mana sih? Ya mungkin bisa sering salah persepsi antara dewan sebagai legislatif, eksekutif, ataupun dengan masyarakat yang Abang wakili. Yang mana nih yang sering salah persepsi untuk tiga fungsi ini? Ada nggak sih? Fungsi ini ya kita kembali kepada diri kita. Pribadi aja. Apa yang kurang daripada masyarakat? Apa yang harus kita perjuangkan di masyarakat? Nah sekarang pemulihan ekonomi, transportasi, bagaimana? Karena mitra dengan Komisi 3 terkait dengan infrastruktur, itulah yang harus kita perjuangkan itu dari dasar daripada budgeting ini. Dari budgeting ada yang melaksanakan adalah eksekutif ada dinasnya, itulah yang harus kita. Dinilai dengan legislasi betul. Legislasi mengikuti terkait dengan up to date kebutuhan dari eksekutif juga dalam menjalankan fungsinya gitu. Nah ini kan kita angkat anggota dewan sebagai manusia biasa juga gitu kan. Karena terkadang mungkin Abang pernah ngerasain bahwa masyarakat kita mungkin sebagian gitu, saya yakin ada juga masyarakat kita yang sudah paham banget gitu. Tapi ada sebagian juga masyarakat bahwa melihat anggota dewan sebagai manusia super. Sebenarnya kan fungsinya yang tiga tadi kan. Iya betul. Budgeting, monitoring, legislasi gitu kan. Tapi kan sampai hal-hal yang bersifat pribadi, kadang-kadang kan curhat juga tuh konstituennya. Ada nggak sih Bang ininya? Apalagi 8 tahun loh, 8 tahun sebagai anggota dewan. Ada nggak sih pengalaman menarik antara Abang dengan konstituen? Banyak sekali. Inilah seninya kita berpolitik ya. Karena kita adalah sebagai pada perwakilan masyarakat. Ya sekarang mengabdi kepada masyarakat juga. Itu ada permasalahan sosial budaya banyak sekali lah, nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Cuman kita dengan hobi, ikhlas apapun juga yang bisa dijalankan. Ringan. Bisa semua ya. Tapi kalau selama ini Abang sebagai anggota dewan menjalin komunikasi dengan konstituen seperti apa? Silaturahim ya. Iya, kita karena kita tugas di Tanjung Pinang, pas kesempatan untuk kunjungan ke dapil, ini kita sempatkan. Bisa entah seminggu 3 kali, entah seminggu 2 kali untuk komunikasi dengan konstituen. Karena berkat mereka kita bisa duduk, kalau tanpa mereka kita tak mungkin bisa duduk. Betul. Nah, Bang, kalau kita ketahui anggota dewan ini biasanya orang yang kritis, pastinya ya. Karena di sana ada tim pengawasan kan, ada fungsi monitoring itu. Nah, kalau menurut Abang sendiri, secara sederhana kan anggota dewan kan mewakili rakyat ya untuk menyampaikan aspirasi gitu. Nah, kalau Abang di dalam nih, menurut Abang secara ideal itu sudah berjalan dengan sempurna nggak sih Bang untuk saat ini? Iya, kita kalau untuk kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat apapun juga ya kita harus perjuangkan. Disitulah idealis kita, bagaimana kita memperjuangkan apa yang menjadi kita reses, musrembang, silaturahmi. Tapi kan kadang-kadang ini Bang, seperti Abang sebut tadi, anggota budgeting. Itu kan mau tidak apalagi saat ini kan dengan kondisi kita terbatas dan sebagainya. Sementara kan ada tuh kadang-kadang reses yang kok saya belum jalan nih programnya gitu. Bagaimana Abang sebagai anggota dewan menjelaskan gitu kan ke konstituen seperti apa Bang? Masyarakat tuh kan kalau tidak dikasih tahu tidak tahu juga. Wah mantap nih. Kita harus kasih tahu bahwa anggaran itu kan masuknya dalam SIPD. Betul. Jadi di sana sudah menganggarkan, walaupun tidak semuanya, tidak semuanya. Misalkan ada ini dalam proses ini minta dibangunkan jalan. Tetapi belum bisa nih anggaran. Kita kasih tahu. Nggak masalah. Berarti Bang Jaya ini lebih ke komunikasi. Wow. Kita serahkan. Saya bilang nggak bisa apa-apa. Saya sudah berjuang. Tetapi anggarannya dari mana? Memang segini gitu kan. Nah itu. Tapi sebenarnya abang merasakan nggak sih di fase bahwa masyarakat kita memang masih ada yang butuh edukasi berkaitan dengan
apa sih anggota dewan, fungsinya anggota dewan, wewenangnya anggota dewan, apa merasakan itu nggak sih? Tapi sejauh ini udah pada tahu juga Mas. Udah tahu ya, alhamdulillah berarti ya. Nah, dengan keadaan ya pandemi 2 tahun ini ya sangat merasakan kan kita secara pribadi, perusahaan, pemerintah juga sama. Karena pemerintah itu sumbernya daripada ya masyarakat. Iya, masyarakat juga gitu ya, kan. Situlah ada perputarannya itu. Jadi ketahuan kalau di sini tidak jalan, di sini jalan dari mana juga. Iya, benar. Pemerintah daerah, pemerintah pusat sama juga. Sumbernya itu adalah daripada. Wow. Berarti emang Bang Nyang ini komunikasinya sangat baik dengan konstituennya ya. Insya Allah. Bang, pertama kali saya dengar nama Bang Nyang kalau Haris Pratamura, saya sering dengar sih nama orang. Tapi Nyang ini agak unik nih. Iya. Apakah saya yang kurang gaul? Nggak tahu apa memang ini cukup jarang di sebagai sebuah nama. Apa sih artinya Bang? Sebenarnya itu adalah panggilan orang tua aja. Kebetulan kakek saya manggilnya kalau dulu tuh, kalau ingat lagu tahun 80-an yang gitu kan, 70-an gitu kan, yang gitu kan. Nah itu dari situ. Sebenarnya punya artinya itu orang yang tersayang gitu ya. Oke. Pantesan saya apa artinya? Oh berarti itu arti sayang? Iya, sayang gitu. Oke. Ada kisah Bang mungkin kenapa dipanggil Jang itu? Maksudnya karena memang anak pertama kah, atau memang satu laki-laki atau gimana Bang? Enggak ada, karena saya dari kecil mungkin saya tinggal sama kakek saya. Kakek saya kan jadi memanggil saya itu adalah Nyang. Ya kalau Nyang itu panggilannya kan sayang. Jadi Haris itu adalah pemimpin kalau dalam bahasa Arabnya. Pratamura itu karena saya waktu itu suka pandai bahasa Jepang, culture semuanya itu. Jadi Pratamura itu dia punya arti tersendiri juga. Jadi saya membuat marga. Jadi anak saya juga ada 6, semuanya marganya Pratamura. Artinya itu? Pratamura adalah orang yang dijunjung tinggi untuk kepentingan masyarakat. Ya. Itu diambil disandu dari bahasa Jepang. Nah ini di mana nih Abang bisa bahasa Jepang? Saya dulu waktu sekolah SMA, sekolah SMA kebetulan saya suka culture Jepang, budayanya, dia punya kepribadiannya. Dia tertarik dengan sastra Jepang gitu ya. Oke. Terus? Ya dari situ sebenarnya nama saya sebelumnya adalah Nyang Haris. Sesudah SMA adalah Nyang Haris Pratamura. Ditambah itu ya. Tambahin. Oke. Apa yang Abang pelajari dari sastra Jepang itu yang sangat menginspirasi bagi seorang Nyang Haris Pratamura? Yang pertama adalah culture-nya. Bagaimana menghormati yang pertama orang tua. Sih, betul. Yang pertama orang tua, bagaimana atasan, orang yang lebih besar atau lebih tinggi, ataupun orang di atas kita itu kita hormat. Dimanapun juga pasti kita hormat. Selalu menunjukkan. Baik. Nggak tahu dia orang tinggi, nggak tahu kesatria juga Bang ya. Iya. Oke, baik. Tapi udah pernah menginjakan kaki sana pasti Bang? Saya belum. Oh ini masih cita-cita di dalam negeri. Cita-cita aja tapi ya mudah-mudahan ya. Oke. Bang, tadi kan Abang sebut banyak dan tumbuh bersama seorang kakek ya? Iya. Oke. Berarti yang mempengaruhi karakter Abang sekarang, kalau mungkin Abang boleh katakan satu orang yang membentuk karakter Abang sekarang, siapa Bang? Di keluarga? Di keluarga tetap ibu saya. Tetap ibu ya? Ibu, karena beliau yang melahirkan, membesarkan semuanya. Kalau tanpa ibu, orang yang paling saya hormati dari ibu saya. Oke. Ada pesan yang mungkin masih terasa sampai saat ini yang masih dibawa seorang Nyang Haris Pratamura dari seorang ibu? Yang pertama ibu saya menyampaikan, yang satu jangan merugikan orang, yang kedua jangan menyakiti orang, deketi orang itu sebagaimana menjadi keluarga sendiri. Oke, baik. Itu yang dibawa sampai saat ini sekarang. Dan berguna banget sepertinya kalau untuk seorang public figure ya, sebagai misalnya anggota dewan, karena jangan menyakitin orang, jangan. Yang kedua apa tadi Bang? Yang satu jangan merugikan orang, jangan menyakiti orang, hargai orang, menjadi keluarga kita sendiri. Mau gimana pun juga harus menghargai. Baik. Jadi memang semuanya itu didapat dari seorang ibu ya? Iya, semuanya ibu. Ada mungkin Bang kejadian bersama ibu yang sampai saat ini masih teringat? Sampai saat ini ya alhamdulillah sama. Alhamdulillah sejalan gitu. Sejalan masih ya. Oke, Bang, pertama kali Abang memutuskan. Sebelum menjadi anggota dewan,
Abang aktivitasnya apa? Izin? Saya sama juga, ya bekerja dulu, belajar usaha dulu. Oh, pengusaha juga. Oke. Nah, yang pertama kali ketika abang itu memutuskan untuk menjadi anggota dewan, siapa yang pertama kali abang hubungi? Pertama saya yang mengajak saya. Oh, dia mengajak. Ada yang mengajak Oke. saya, tiba-tiba juga saya lagi konsen belajar usaha. 2007 saya diajak sahabat saya, Wawan Koswara. Oke, baik. Beliau mengajak, udahlah kita gabung, kita belajar berpolitik. Oke. Nah, kita waktu itu saya gebetan daripada Partai Karya Peduli Bangsa PKPB. Oke, baik, Nah, baik. saya didaulat menjadi ketua DPC. Nah, alhamdulillah waktu itu kurang berapa ratus suara aja Berarti yang pertama tuh gagal. Oke. Terus 2010 istirahat, 2011 saya gabung di Gerindra. di Gerindra. Di sinilah jodohnya ternyata di sini ya. Sini dia alhamdulillah. Berjalan ya. Berjalan. Nah, kalau abang sampai saat ini menggambarkan seorang yang harus bertemu dengan Gerindra itu seperti apa hubungannya? Sampai saat ini bahwa Gerindra adalah partai ini membesarkan kita. Tak mungkin tidak ada Gerindra, tak mungkin ada saya juga kan. Iya. Karena Gerindra lah yang membesarkan dan bisa mendudukan saya. Memberi kesempatan juga ya. Silakan tanya sebagai Iya. begitu ya. Iya. Oke, baik, baik, baik. Bang, tadi kan sempat gagal tuh. Saya yakin itu mungkin bukan kalau di pencalonan yang pertama kali gagal. Iya. Tapi di hal lain mungkin misalnya di sekolah, kemudian di pengusaha, pasti kita kan akrab dengan namanya kegagalan. Benar gak sih bang? Iya. Menurut seorang Nyanyan, apa arti sebuah kegagalan? Kegagalan itu Kalau saya tanya keberhasilan mah sering orang nanya bang ya. Iya. Sekarang yang tanya kegagalan menurut bang Nyanyan itu apa sebenarnya? salah memanage. Salah, Memanage. berarti salah mengelola gitu ya? Salah mengelola. Kita mengambil sesuatu itu memang perlu dengan high risk ya. High Resiko risk itu tinggi. adalah resiko tinggi. Mengambil keputusan dalam usaha itu maju atau tidaknya. Karena kita jenjang berusaha itu kan dari nol dulu. Iya. Kecuali kalau kita membawa modal sendiri atau gimana di Iya. orang tua. Tapi kalau kita sendiri, yang pertama adalah Betul. manajemen. Yang pertama adalah kejujuran. Iya. Yang kedua adalah manajemen. Kalau salah manajemen, tidak ada kejujuran, nggak bakalan berhasil. Itu terasa ketika Nggak, saya itu dalam berbisnis. Dalam berbisnis. Ya, tapi alhamdulillah saya jaga komitmen. Jaga komitmen yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah manajemen. Bagaimana memanage suatu perusahaan, insya Allah. berarti kegagalan yang dijalani oleh Bang Nyanyan itu ada hubungan dengan tadi itu ya? Oh, saya tidak ada, kan waktu pertama kan kita belum tahu. Oke. Bagaimana Masih belajar. Iya, bagaimana betul. persuasif dengan masyarakat. Kan masyarakat itu kalau tidak kenal tak saya. Iya, benar juga. Kalau Nggak kenal, insya Allah mereka juga. Langsung Sama percaya. juga kita juga di dalam berusaha juga kayak gitu. Begitu juga dalam bisnis gitu ya. Dalam Jujur dan Yang pertama adalah jujur, kejujuran. Yang kedua adalah manajemen. pengelolaan pastinya ya. Pasti benar sekali. Bang, abang aktif nggak sih di sosial media? Sosial media. Iya. Aktif? Aktif saya Instagram. Apa yang saya, sering diposting bang? Saya kegiatan aja. Oh, semua kegiatan pribadi kurang ya? Kegiatan ya pribadi kurang. Sebenarnya saya senang banyak. Jadi konten-konten juga sebenarnya banyak. Cuman kan kita harus maintain juga. Nah, kalau semua kita pegang, yang satu total maintain. Emang sekarang udah ada adminnya bang? Ada admin untuk sosial medianya? Sosial ada orang media. khusus nggak? Ada juga, cuman Ada kebanyakan ya? saya sendiri juga. Oh, dipegang sendiri? Saya pegang sendiri. Oke, baik. Saya main di Canva, main. Oke, kreatif juga bang ya, berarti orang-orang kreatif juga bang ya. Oke, baik, selanjutnya bang, ketika masa sekolah, kan ini kan kalau kita bicara anggota dewan kan kita bicara tentang pekerjaan yang padat banget. Iya kan, padat banget. Nah, kalau bagaimana abang membaginya nih sebagai anggota dewan, sebagai suami, sebagai anak dalam sebuah keluarga, seperti apa bang? Mengatur waktunya gitu. Kalau waktu itu tergantung kepada kita. Masing-masing juga bang. Masing-masing tergantung kepada kita. Kita yang utama adalah keluarga. Tapi kalau sudah keluar, itu adalah milik masyarakat semuanya. Kalau kita kan udah didaulat menjadi anggota DPRD, provinsi ya seluruh provinsi. Ya kita harus ya memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan sosial budaya di provinsi ini apa. Nah, sama juga dengan gubernur juga sama. Iya, ya kalau di rumah tetap keluarga. Iya. Tapi
Kalau sudah keluar dari rumah adalah milik masyarakat. Nah, itu kan waktunya agak berat tuh baginya kan. Artinya memang sudah merelakan sebagian waktu untuk masyarakat. Nah, apa sih sebenarnya dilakukan seorang Nyanyang Haris Pratamura ketika ada waktu senggang? Waktu senggang yang utama ya tetap kita apa yang dilakukan? Olahraga kah? Olahraga setiap hari ya, setiap olahraga. Oh, itu setiap pada bagian dari jadwal ya? Ya, setiap pagi kalau kita bangun habis sholat subuh, minimal 2 kilo, 3 kilo harus jalan kaki. Jalan kaki? Nah, jalan kaki. Terus? Karena kita udah mau umur 45 ke atas, 50-an ya. Harus. Ya, kalau kemarin-kemarin kan kita, apa namanya? Apa tuh Bang? Main sepeda. Oh, sepedaan juga, biker juga berarti ya? Kalau Sabtu Minggu, ya kita usahakan dengan keluarga seminggu 2 kali atau seminggu sekali kita makan di luar. Nah, itu di sisi romantisnya ya. Itu cara memupuk kekeluargaan Bang ya. Soalnya saya masih punya yang kecil. Oh, masih ada yang kecil Bang ya. 3 tahun, anak saya 6. Nah, itulah. Oh, Masya Allah ya. Banyak dapat ini Bang ya, amanah ya. Iya. 6 Bang ya. Baik. Bang, kalau kita bicara tentang teman sekolah nih Bang, masih ada nggak sih sampai saat ini yang masih keep in touch dengan teman-teman waktu kecil, masih berhubungan, masih masih sering komunikasi, masih ada nggak? Masih kita keep in touch dengan SD agak kurang ya karena SD. Yang SMP masih, SMA masih, yang kuliah juga masih. Saya keep in touch aja sih. Apa Bang yang sering biasanya yang bicarakan ya yang diobrolin adalah masa lalu ya? Masa lalu kayak sosial aja. Cinta pertama sosial aja. Ini bagaimana gitu kan, kita masa SMP seperti apa, masa SMA seperti apa. Nah, gitu. kalau Abang melihatnya gimana fase kehidupan itu? SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA kan banyak nyebut pencarian jati diri itu kan di antara SMP dan SMA. Ya, nah, Abang setuju nggak dengan itu? Ada cerita mungkin di situ Bang? Ada cerita juga. Ya kita berkawan. Mulai dari SMP kan kita mengetahui, mulai mengetahui bagaimana hidup ini kan. Kalau SD kan kita namanya dasar. Kecil lah ya. Kemudian di SMP kita ya belajar bermotor, belajar ya. Mulailah kenakalan remaja. Dulu kan agak nggak terbuka kayak sekarang. Oh ya? Apa yang membuat Bang yang bisa terbuka seperti sekarang? Kalau dulu dengan sekarang kan berbeda. Oh, maksudnya eranya. Oh, saya pikir seorang pribadinya. Ya, sama aja. Kalau dulu berbeda dengan sekarang. Jadi makanya berbicara juga, bagaimana? Anak sekarang kalau ditanya itu anaknya berapa, cucunya berapa, kalau SMP SMA, kan? Bukan ditanya yang lain, hartanya berapa enggak? Benar. Selalu ada pertanyaan itu. Ya. Betul Bang ya. Kalau kita ketemu teman lama ya, nggak pernah ngomong sekarang anaknya berapa, mobilnya berapa nggak ada ya. Yang pertanyaan pertama, anaknya berapa? Cucunya berapa? Oke, baik. Nah, di dalam proses itu sampai saat ini di titik sekarang, Bang, bagaimana Abang mengartikan kata kehidupan? Kata kehidupan artinya sangat luas, tergantung kita memaknainya seperti apa, menjalani seperti apa. Kalau Bang kan ada kekurangan, ada kesalahan, ada apa. Disinilah artinya bahwa kehidupan itu yang sejujurnya bahwa adalah pengabdian. Bagaimana kita menuju terakhir kita tuh apa? Kita ada fasenya. Iya. Fase daripada kita dilahirkan, fase kita dibesarkan, fase 3 kita berkeluarga, fase kita. Nah disitulah tergantung memaknainya seperti apa. Ini yang harus kita tadi kata ibu saya, jangan merugikan, jangan menyakiti. Itu insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Bang, kalau seorang Nyanyang bukan seorang anggota dewan, kira-kira berkarir sebagai apa? Saya tetap pengusaha aja. Tetap pengusaha ya. Pengusaha nih keluarga pengusaha semua Bang? Ibu bapak saya PNS. Ibu saya ibu rumah tangga sekalian sebagai ya di kampung kan. Ya. Siap. Baik Bang, kita main game sedikit Bang ya. Nah yang berikut ini Abang hanya bisa, maksudnya Abang diwajibkan untuk memilih di antara 2 yang ini nih Bang. Tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu nih Bang, satu mungkin studi kasus juga bahas ini Bang. Boleh. Nih Bang, ada reuni teman sekolah di sebuah restoran. Oke. Kemudian saat kan udah gede tuh, semuanya ada berprofesi sebagai karyawan, pekerja gitu ya. Ada pengusaha, ada artis bahkan,
ada aktivis, jurnalis, pengusaha, dan anggota dewan. Nah menurut abang, siapa kira-kira yang membayar bill dari restoran itu? Di antara semuanya. Kalau bisa kita sendiri. Di antara semuanya. Kalau bisa kita sendiri. Kalau bisa kita sendiri ya. Jadi kita hargai orang yang lebih besar. Ya, menghargai orang yang di bawah kita. Rezeki tidak akan kemana. Itu filosofi yang dibuat Jack Ma. Baik. Tapi kan kalau di keadaan sebenarnya gimana bang? Kalau sebenarnya saya pingin kayak gitu. Maunya seperti itu. Kayak gitu. Tapi kalau kenyataannya itu kan keinginan bang. Kalau kenyataannya masih ada. Saya pingin kayak gitu juga. Sampai sekarang saya kayak gitu juga. Kalau kita makan dengan kawan, makan dengan orang yang lebih besar pangkat dari kita, orang yang lebih kaya daripada kita. Kalau bisa kita yang bayar. Baik. Masalahnya gini bang, ada juga anggota dewan kan juga manusia. Kadang-kadang dia lagi rezekinya banyak, kadang-kadang rezekinya lagi di tengah, kadang-kadang lagi susah misalnya gitu kan. Kalau duduk di warung kopi, orang-orang ngeliatnya masih anggota dewan nih katanya kan. Nah seperti itu. Ini gimana tanggapannya bang? Kenapa saya angkat ini? Karena ada beberapa yang akhirnya, ya benar juga ya. Masyarakat kadang-kadang lihat anggota dewan sebagai banyak. Ini yang harus bayar. Kita lihat daripada keadaan. Gimana? Kita lihat keadaan. Kalau kita rezekinya ada, kenapa enggak? Nah, kalau ada rezeki ada, tetapi ada orang kaya daripada kita. Tadi kan? Betul. Ada pengusaha lagi, ada artis kalau bisa kita bayar. Itu betul. Jadi rezeki tidak akan tertukar. Lebih banyak kita bersedekah, lebih besar kita membahagiakan orang, itu pasti. Itu udah filosofi itu. Seorang mantap nih Pak Ben, beda Pak Ben. Jadi dia Pak Nyanyang udah benar-benar mengetahui ikhlas pada takdirnya gitu ya. Kalau emang rezekinya kita akan kembali lagi. Kalau ada gitu bang. Tak bakalan mengurangi. Tak akan mengurangi kekayaan kita kalau kita sering bersedekah. Baik. Insya Allah ya. Semoga kita juga ya dan juga tentunya semua penonton juga bisa menerapkan ini bang. Amin. Baik. Nah yang berikut ini kita coba main game sedikit bang berkaitan dengan ini. Tapi ini abang pilih saja yang mana menurut abang pilihan yang lebih baik dari dua pilihan ini. Cari dulu bang. Baik. Langsung bang ya. Bang Nyanyang Haris Pratamura. Pilih pantai atau gunung? Saya suka di gunung. Benar atau baik? Baik. Di dalam atau di luar? Di luar. Nikita Mirzani, Sophia Latjuba. Saya tidak memilih dua-duanya. Ada hati yang dijaga sepertinya nih. Setengah penuh, setengah kosong. Setengah penuh. Setengah penuh. Saham atau emas? Saham. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Handphone atau dompet? Dompet. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Bahagia atau sukses? Sukses. Baik. Bang, terima kasih banyak bang ya waktunya. Satu kata pertanyaan terakhir, bagaimana seorang Nyanyang Haris Pratamura mengartikan kata politik? Politik adalah bagaimana kita berperan. Dan politik ini kan bekerja. Ya bekerja dari adalah subjeknya, predikatnya dari kita yang mengerjakan. Politik berbuat untuk kebenaran. Baik, itu menutup juga ya perjumpaan kita untuk podcast bersama dengan anggota DPRD Kepulauan Riau, Bang Nyanyang Haris Pratamura SEMSI. Temanya anggota dewan juga manusia. Siap. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih Bang. Alhamdulillah.